Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Latifah Jayaningrum dari kelas A Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin itu bermakna pengganti-pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Tugas Khulafaur Rasyidin ialah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Sebagai kepala negara, Khulafaur Rasyidin mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Siapa sajakah Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Julukan Abu Bakar adalah Bapak Pemanggi karena pagi-pagi betul sudah memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam dalam kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar orang yang dipercaya dan dicintai Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Bani Sa'diyah untuk bermusyawarah siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin pengganti Rasulullah. Dan akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Abu Bakar juga diberi gelar Al-Atiq karena wajahnya sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Abu Bakar adalah seorang yang imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Ia juga menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar, munculnya gerakan riddah atau murtad, munculnya nabi-nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, dan Tulaihah al-Asad. Pada saat itu, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang murtad. Perang ini dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Hadid al-Hanafi, yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh dengan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun istri Abu Sufyan karena telah berhasil membunuh Hamzah singa dalam perang Uhud. Al-Wahsy kemudian bertaubat dan memeluk Islam serta mengakui kesalahan atas pembunuhan terhadap Hamzah. Al-Wahsy pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat mencintai Rasul, Hamzah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci Rasul, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Kadzab." Dan pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar pun memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian Abu Bakar menyusun kitab suci Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks tertulis Al-Quran. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian
meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketahui oleh sahabat Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, teks Al-Quran tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Abu Bakar memerintah sebagai khalifah pertama pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan 11 hari. Khalifah Abu Bakar wafat pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi berusia 63 tahun. Setelah Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu seorang yang pemberani, berbudi luhur, fasih, dan adil. Gelarnya Amir al-Mukminin atau Panglima orang-orang beriman. Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan adiknya, itu Fatimah binti Khattab. Umar bin Khattab kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar. Sewaktu Khalifah Abu Bakar sakit, secara diam-diam melakukan musyawarah terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan Abu Bakar pun jatuh pada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun menjadi khalifah kedua. Sifat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung, penggulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam, punya ketabahan, kemauan keras dan tegas. Setelah masuk Islam, ia berbalin menjadi pembela Islam paling pemberani. Masuknya Islam Umar bin Khattab itu ketika setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, Fatimah binti Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuh adiknya karena mengikuti ajaran Nabi. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amir bin Hisham, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam. Umar bin Khattab termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga langsung. Umar bin Khattab seorang yang sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Pendapat Umar banyak dibenarkan oleh Allah. Terdapat di kisah Yahudi Abdullah bin Ubay, tawanan perang Badar. Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah ketika Abu Bakar sakit. Secara diam-diam Abu Bakar melakukan musyawarah terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa beliau, kondisi politik dalam keadaan stabil, masa yang cukup makmur, aman, dan damai. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab
yaitu membentuk departemen yang menangani masalah-masalah sosial, memperluas wilayah penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab, membentuk jawatan kepolisian atau Dewan Al-Syurta, membentuk Baitul Mal, menetapkan uang resmi negara, menetapkan penanggalan hijrah, dan menetapkan gaji pegawai khalifah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dalam sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan pesat. Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani masyarakat baru yang terus berkembang. Tindakan yang dilakukan Umar adalah penata pemerintahan dengan membentuk departemen Diwan, mengadopsi model Persia. Tugas Diwan adalah menyampaikan perintah dari pemerintahan pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan penguasa daerah kepada khalifah. Untuk melancarkan hubungan antara daerah, wilayah negara dibagi menjadi 8 provinsi, meliputi Mekah, Madinah, Syria, Basrah, Kufah, Palestina, Mesir. Masa ini mulai diatur pembayaran gaji dan pajak tanah. Pada masa Umar, lembaga yudikatif dipisahkan dengan didirikannya lembaga pengadilan, bahkan hingga di daerah-daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dibentuk jawatan kepolisian dan juga jawatan pekerjaan umum. Khalifah meletakkan prinsip-prinsip dasar demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna dan menjamin kesamaan hak. Selain mahir dalam menciptakan pemerintahan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan yang lalu untuk kemaslahatan umat. Misal mengenai tanah diperoleh dari hasil peperangan, Umar membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya sendiri. Sebagai gantinya terhadap tanah itu dikenakan pajak al-kharaj. Umar memerintah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Umar bin Khattab memerintah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau ditikam ketika sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Setelah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seorang yang pemalu, sederhana, dan dermawan. Gelarnya Dzunurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah. Beliau memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadikan salah seorang sahabat dekat Rasulullah. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk Umar bin Khattab akhirnya memberbandet kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diberi gelar Dzunurain karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Riwayat lain mengatakan sebab Utsman dijuluki Dzunurain adalah karena dia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam. Ketika sholat Al-Quran adalah satu cahaya nur dan sholat adalah satu cahaya nur. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang
memiliki sifat sangat pemalu. Dalam hadis riwayat Ahmad, orang-orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Setiap umat memiliki seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun tatkala Abu Bakar mengajak beliau untuk masuk Islam. Beliau termasuk orang keempat yang masuk Islam. Beliau sangat cepat menyambut dakwah, bukan berpijak dari kecerobohan atau kebodohan, namun karena keyakinan dan pembenaran yang berakar kuat tidak ragu. Beliau juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kedermawanan Utsman bin Affan. Pada perang Zaturiko dan perang Khatafan, Utsman menginfakkan 950 unta dan 70 kuda serta 1000 dirham. Membeli sumur rumah milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin pada seharga 35.000 dirham, serta dengan 11 miliar sekarang. Setara dengan 11 miliar sekarang. Pada masa Abu Bakar, ia pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Prestasi terbesar beliau adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis Abu Bakar, menaklukkan wilayah hingga ke Syria. Konflik yang terjadi yaitu krisis kepercayaan karena ada sekelompok keluarga dekatnya yang memanfaatkan posisi Utsman bin Affan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaan dalam mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan bin Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan yang penting. Utsman pun berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Utsman bin Affan memerintah pada tahun 23 Hijriah sampai 25 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 17 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seorang yang cerdas, pemberani, dan berilmu. Sifatnya yang tawadu, zuhud, adil, dan dermawan. Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak kecil, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Sering menjadi pemimpin pasukan muslim, ditunjuk langsung oleh Rasulullah
dan beliau menemani Rasulullah dan dalam perjuangan menegakkan Islam baik di Makkah dan Madinah. Menjadi satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir. Pengorbanan Ali saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah yaitu menggantikan posisi di tempat tidur Nabi. Ali pun termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Pemberontakan yang dilakukan Tolah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka melakukan pemberontakan tersebut karena Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Kemudian perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuh Utsman. Terjadi perang Siffin, menetapkan lembaga keadilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal, meletakkan dasar ekonomi, menetapkan hukum-hukum fikih. Jadi Ali bin Abi Thalib mengangkat para hakim yang terkenal, yaitu diantaranya Shuraih bin Al-Haris di Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Basrah. Fikih Ali bin Abi Thalib yaitu wajib berwudu bagi orang yang tidur sambil duduk jika hendak sholat. Kencing bayi perempuan disucikan dengan dicuci menggunakan air, sedangkan kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI dengan memercikan air pada pakaian yang terkena. Boleh membaca Al-Quran dalam kondisi apapun selain junub. Orang yang enggan sholat dipenjarakan hingga ia mau sholat. Iktikaf hanya di masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat. Haramnya daging hewan yang disembelih dengan niat sombong. Haramnya bermain catur dan dadu. Ali bin Abi Thalib berkata, jika seorang menyentuh bara api, itu lebih baik baginya daripada bermain catur, karena catur adalah patung berhala yang dipermainkannya. Perang Siffin pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi pada tahun 37 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus, enggan berbaiat atau janji menunggu kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa pembunuh Utsman dan dihukum qisas. Terjadinya pertempuran antara Ali dan Muawiyah hingga peristiwa tahkim atau perdamaian. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 Masehi sampai 616 Masehi. Ali wafat pada 24 Januari 40 Hijriah. Ketika Ali sedang menuju perjalanan menuju masjid di Kufah, beliau terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Dan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan sederhana. Mengembangkan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan yang menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai.
Selanjutnya, kursi khalifahan dipegang secara turun-temurun oleh Bani Umayyah. Dan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin pun berakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.